Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita diberikan Tuhan hari yang baru, dan untuk memulai hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Markus pasal 10 ayat 47 dan 48. Saya bacakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia, ini Bartimius, berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah Bartimius kita melihat di mana seorang yang buta mulai bertindak untuk mengubah hidupnya. Bartimius tidak mau hidup dalam keterpurukan karena ia buta. Ia sudah kenyang direndahkan orang sebagai masyarakat kelas bawah. Ia tidak ingin menjadi pengemis selamanya yang hanya mengharapkan belas kasihan orang. Bartimius bertindak melakukan sesuatu karena ia menyadari bahwa ia sendirilah yang bertanggung jawab atas hidupnya. Kalau bukan dia yang mengambil langkah untuk memulai perubahan, siapa lagi yang akan melakukan untuknya? Kesadaran inilah yang mendorong Bartimius untuk mulai melangkah dan melakukan sesuatu. Bartimius ingin mengalami perubahan hidup sehingga ia memanggil nama Yesus dan meminta pertolongan Tuhan. "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang tahu bagaimana harus berubah, tetapi mereka tetap memilih untuk tidak melakukan tindakan apa-apa. Mereka selalu mengeluh tentang permasalahan hidupnya dan mengatakan bahwa semua itu disebabkan karena orang lain. Orang lainlah yang bertanggung jawab atas masalah yang mereka alami. Memang banyak kejadian di dalam kehidupan ini yang tidak dapat kita elakkan, tetapi kita dapat berusaha untuk mengatasinya dengan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan. Itulah yang ditunjukkan oleh Bartimius. Ia tidak tinggal dalam penyesalan diri atau mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain atas keadaannya yang buta seperti itu. Sebaliknya, ia memikul tanggung jawabnya dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengubah hidupnya dengan cara datang kepada Yesus. Bartimius tahu bahwa pertolongan harus datang dari kuasa yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Bartimius tidak menyalahkan situasi atau menyalahkan orang lain. Ia berseru kepada Yesus yang sanggup mencelikan matanya. Bartimius yakin bahwa keadaannya bisa berubah. Ia percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidupnya dan membuat hari-harinya berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang ia lalui di dalam kebutaannya. Ia tidak hidup dalam keputusasaan. Ia mengharapkan ada suatu perubahan terjadi dalam dirinya. Ini penting bagi kita yang terlalu cepat berputus asa dan menganggap bahwa suatu keadaan tidak mungkin lagi berubah. Memang banyak hal yang tidak dapat kita ubah dengan kemanusiaan kita yang terbatas. Tetapi percaya, Tuhan Yesus dapat melakukannya. Harapkan bahwa keadaan kita bisa berubah meskipun manusia tidak berani menjamin akan hal itu. Tetapi kita bisa mempercayai dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Bartimius berseru kepada Yesus, orang-orang yang berada di sekelilingnya bukannya berusaha menolong atau memberi jalan agar Bartimius lebih mudah bertemu dengan Yesus. Orang banyak malah memarahi dia dan menyuruh agar diam.
tidak seorang pun yang mendukung Bartimius untuk bertemu dengan Yesus. Apa yang dialami Bartimius menjadi gambaran penting bahwa ketika kita mulai bersungguh-sungguh mencari Yesus, sikap dan kata-kata orang yang ada di sekeliling kita bisa melemahkan semangat kita. Ketika kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh, maka kita akan mulai mendengar suara-suara sumbang. Lakukanlah apa yang Bartimius lakukan. Ketika orang-orang mencoba menghalangi kita untuk bertemu Yesus, Bartimius tidak memperdulikan mereka. Ia tidak membiarkan mereka melemahkan semangatnya dan membuatnya diam. Bartimius malah semakin keras berseru kepada Yesus tanpa menghiraukan apa kata orang kepadanya. Yang ia inginkan adalah mendapatkan belas kasihan dari Yesus, dan ia tidak mau menyerah begitu saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak selamanya kita bisa mengatur situasi di sekeliling kita dan menyuruh orang lain menciptakan keadaan yang mendukung kita, tetapi kita bisa mengatur reaksi kita. Bukan orang lain yang menentukan apakah kita akan tetap bertahan dan menjadi pemenang atau menjadi orang yang kalah. Karena sesungguhnya kita sendirilah yang menentukan semuanya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, bagaimanapun usaha orang menghalangi langkahmu, mereka tidak akan pernah berhasil kecuali jika engkau sendiri yang mengizinkan mereka menghalangimu. Bapak Ibu Saudara, jika selama ini kita berseru kepada Tuhan, namun sampai saat ini kita belum juga mendapat jawaban, maka tetaplah berseru kepada Tuhan. Mungkin orang-orang di sekeliling kita menyuruh untuk menyerah dan berdiam saja, atau mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita karena kita tidak layak bagi Tuhan. Atau mungkin sekarang kita tergoda untuk berhenti berharap karena suara-suara orang di sekeliling kita. Jadilah seperti Bartimius yang tidak mengizinkan orang banyak menghalangi langkahnya. Bartimius tidak pernah menyerah. Tetaplah kita berharap kepada Tuhan seperti yang dilakukan Bartimius. Dan kita membaca di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-52 berbunyi, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya, haleluya. Yesus mencelikan mata Bartimius, dan Bartimius bisa melihat saat itu juga. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari baru yang sudah Tuhan beri, Tuhan kuatkan kami dengan firman-Mu. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau sanggup mengubah hidup kami. Tuhan, beri kekuatan kepada kami. Begitu banyak yang membuat kami menjadi lemah. Kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan tetap tekun berharap kepada Tuhan dan setia mencari Tuhan. Tuhan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, semuanya untuk puji dan hormat nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.